kita sebagai itu yang insya Allah senantiasa diberikan keistiqomahan hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Nggih. Bapak Ibu semua, mungkin kita awali Zoom kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya langsung ya, Ustadz Wahid. Kita langsung masuk ke materi inti kepada Ustadz Wahid Ramadan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oh iya, bagi Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk aktifkan kamera, monggo bisa diaktifkan, nggih. Saya bisa share materi. Bisa Ustadz, monggo Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadinil amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Mahdia atas waktu dan kesempatannya. Ahlan wa sahlan, marhaban, sugeng rawuh. Selamat bergabung semuanya para calon-calon tamu Allah, para calon jamaah umroh iktikaf Ramadan bersama dengan trip thru yang insya Allah nanti akan berangkat di bulan Maret. Nah, ini sebagai wahana untuk kita bertaaruf, berkenalan, sekaligus mempersiapkan segala sesuatunya, baik mempersiapkan ilmu, mempersiapkan ruhiyah, dan tentunya adalah memompa semangat agar terus kita ini semakin mantap untuk nanti sama-sama melaksanakan umroh iktikaf di Ramadan yang akan datang. Nah, oleh karena itu, tema kita pada siang hari ini adalah tentang keutamaan umroh Ramadan. Keutamaan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu semuanya, para calon tamu-tamu Allah, perkenalkan nama saya Muhammad Wahid Ramadan. Jadi ini kebetulan ya, umrohnya Ramadan, yang membersamai pun namanya Ramadan juga nih. Nah, semoga nanti Allah izinkan kita semuanya untuk bertemu sama-sama ibadah dengan maksimal, optimal, pulang ke tanah air dengan kondisi yang lebih baik, semakin dicintai Allah, semakin siap untuk meneladani sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan memulai materi kita dengan ah, ini pemandangan pelataran Masjidil Haram. Ini jamaah yang berfoto dengan latar belakang Ka'bah Al-Musyarrafah. Semoga nanti Bapak Ibu semuanya juga mendapatkan kesempatan yang sangat indah ini. Momen kita betul-betul berada secara fisik dan hati di tengah-tengah pelataran Masjidil Haram. Insya Allah semoga nanti semuanya sehat, panjang umur, dan dimudahkan sampai ke sana. Ayo umroh
Ramadan. Nah, kenapa kok kita ini mesti memilih waktu yang kebanyakan orang pengennya santai-santai, tapi kenapa kita malah memilih umroh di bulan Ramadan? Padahal umroh itu kan juga capek ya. Umroh itu secara fisik juga adalah melelahkan. Nah, ternyata umroh Ramadan itu memiliki banyak keutamaan yang tidak didapatkan di umroh-umroh di bulan lain. Salah satunya, ini kita mulai dulu dengan keutamaan umroh secara umum. Kemudian nanti kita akan mengerucut kepada keutamaan umroh di bulan Ramadan. Pertama, bahwa umroh itu adalah ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Nabi SAW itu pernah menyampaikan nasihat untuk kita semuanya, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi dari satu umroh ke umroh berikutnya, di situ ada pengguguran dosa-dosa. Nah, semoga nanti kita di sana bisa melaksanakan umroh nggak cuma satu kali, ya, karena kesempatan yang cukup panjang itu biasanya dimanfaatkan untuk umroh lebih dari sekali. Ada yang mengatakan, ya saya mah cukup sekali aja, ya nggak masalah juga. Tapi ada pendapat yang mengatakan dalam satu kali safar boleh berumroh lebih dari satu kali. Kenapa? Utamanya kita yang jauh dari tanah suci, sesekalinya sampai ke sana, pengennya apa? Bisa melaksanakan umroh lebih dari satu kali. Mumpung di sana. Nah, makanya Nabi katakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umroh ke umroh berikutnya itu menjadi penggugur dosa kita. Jadi pokoknya niatkan nanti berangkat umroh, tujuan pertama apa? Menggugurkan dosa. Karena kalau ada orang bertemu Allah itu dosanya masih berjibun, masih banyak, ini akan berat nanti perjalanannya di akhirat. Makanya kalau kita sambil umroh, sambil bertujuan menggugurkan dosa, di sana melaksanakan banyak ibadah-ibadah yang tujuannya pun adalah dalam rangka agar dosa kita berguguran. Pada saatnya kemudian kok nanti menghadap Allah, insya Allah dalam kondisi yang ringan dan dimudahkan dalam perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung ada kesempatan, mumpung masih dikaruniakan kesehatan, mumpung masih ada umur panjang, mari semuanya kita mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan melaksanakan ibadah umroh. Kemudian yang kedua, umroh itu ternyata punya efek yang sangat luar biasa, yaitu menghilangkan kefakiran. Ya, menghilangkan kefakiran. Dalam satu hadisnya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, tabi'u bainal haji wal umroh. Fa innahuma yanfiyanil faqra wad dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wal zahabi wal fiddati. Ini ikutilah umroh dengan haji atau ikutilah antara haji dengan umroh. Karena apa? Karena keduanya haji dan umroh itu meniadakan atau mengusir yang namanya fakir, kefakiran. Sebagaimana juga mengusir atau menggugurkan dosa-dosa. Nah, seperti apa efek dahsyatnya umroh ini mengusir kefakiran dan menggugurkan dosa? Kama yang fil kiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fiddah. Sebagaimana apa namanya? Hmm, apa itu namanya yang suka membuat pedang itu apa namanya? Alat pandai besi yang dibakar itu bisa menggugurkan dan menghilangkan karat baik yang ada pada besi, emas ataupun perak. Kita punya pisau karatan, biar habis karatnya bagaimana? Dibakar
kar. Itu nanti karatnya akan hilang. Nah, haji dan umroh itu ternyata di antara efeknya adalah mengusir kefakiran dan juga menggugurkan dosa-dosa. Jadi insya Allah dengan kita datang ke tanah suci, kita melaksanakan ibadah manasik haji maupun umroh, itu efek yang akan kita terima adalah Allah akan mencukupkan untuk kita apa yang kita butuhkan. Ya, tidak akan orang jatuh ke dalam kefakiran ketika dia melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Akan Allah cukupi kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan kemarin, Masya Allah ya, ada orang Afrika itu Bapak Ibu, orang Afrika. Mungkin karena dangkalnya ilmu, tapi yakin percayanya kepada Allah. Ya, ada orang Afrika berangkat entah itu haji atau umroh dengan segala keterbatasan ilmunya, tapi hatinya yakin kepada Allah. Dia itu datang ke Multazam. Multazam itu tempat di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Bergelantungan di situ sambil dia mengatakan apa? Fulus, 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 fulus gitu. Minta duit sama Allah. Mungkin kebutuhan yang paling dia mendesak bagi dia saat itu adalah uang ya. Nggak ada doa lain, cuman teriak-teriak aja, fulus, 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 sampai mengambil perhatian jamaah yang lain. Ini orang, kalau kata orang Purworejo, ini orang katrok banget gitu. Katrok itu apa? Doanya kok vulgar banget gitu. Siapa yang menyangka sekarang dia jadi pengusaha yang terhitung paling kaya di Afrika? Itu dia datang ke Ka'bah cuman teriak-teriak fulus, fulus, fulus. Fulus itu artinya apa? Duit ya, minta duit dia di sana. Nah, ternyata dia melaksanakan ibadah haji maupun umroh itu akhirnya Allah hindarkan dari kefakiran. Datang nggak punya apa-apa, pulang jadi pengusaha. Ini kemudian berikutnya para jamaah yang melaksanakan haji atau umroh itu statusnya berarti menjadi tamu undangan Allah. Al-Hujjaju wal Ummar wafdullah. Jamaah haji dan jamaah umroh itu adalah tamu-tamunya Allah. In da'auhu ajabahum. Kalau mereka meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Kalau mereka itu mohon ampun, maka Allah akan ampunkan. Logika sederhananya begini. Bapak Ibu pada suatu acara atau mungkin dalam sebuah undangan, kita datang ke sebuah undangan hajatan. Kita ketemu tuan rumah. Kemudian kita punya permintaan. Wah, pasti biasanya kan ditanya mau minum apa? Gitu ya, mau makan apa? Bahkan ketika tidak ada di situ hidangannya, saya kok pengennya nasi kebuli ya. Misalnya, padahal itu di Kulon Progo. Akan dicarikan tuh sama tuan rumah di mana ada nasi kebuli. Nah, itu orang ketika sudah kedatangan tamu, dia akan berusaha semaksimal mungkin menservis tamunya. Itu pada level manusia. Apalagi kalau yang menjadi tuan rumah adalah Allah dan kita semuanya datang ke sana itu menjadi tamunya Allah. Maka nanti datang ke sana, siapkan proposal-proposal terbaik yang ingin kita ajukan kepada Allah. Apalagi ketepatan selain kita berdoa di tanah suci, kita berada di suasana Ramadan, apalagi 10 malam terakhir yang di situ kemungkinan besar pun kita ada potensi untuk bertemu malam Lailatul Qadar. Tidak semua orang Bapak Ibu yang bisa mendapatkan momen yang spesial ini. Ya, bergabungnya keberkahan tanah suci dengan keberkahan bulan Ramadan plus keberkahan malam Lailatul Qadar. Yang bisa mendapatkan ini hanya yang berangkat ke tanah suci di bulan Ramadan hari-hari terakhir. Maka ini anugerah Allah ya. Allah sangat sayang kepada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya diberikan momen yang spesial. Bisa datang di waktu yang penuh berkah dan di tempat yang penuh dengan keberkahan. Wafdullahi salasah. Kata baginda Nabi dari yang lain, tamu Allah itu ada tiga. Al-Hajju pertama, ya jamaah yang melakukan ibadah haji. Wal Mu'tamir, orang yang berumrah.
wal ghazi, dan orang yang berperang di jalan Allah. Ini semuanya orang-orang yang terhormat yang akan mendapat jamuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang keutamaan umroh di bulan Ramadan. Kalau yang tadi keutamaan umroh secara umum. Nah, umroh di bulan Ramadan ini sangat spesial, makanya sampai-sampai Nabi pernah ya, ini dalam satu kisah, Nabi pernah bertanya kepada seorang perempuan. Ini perempuan yang lainnya mau berangkat umroh kok masih santai saja di rumah. Maka Nabi bertanya kepada dia. Nabi mau berangkat haji ceritanya ya. Nabi mau berangkat haji kok dia masih santai aja nggak siap-siap. Maka Nabi mengatakan, Ma mana'aki an tahujji ma'ana. Apa yang membuat kamu nggak berangkat haji bersama kami? Perempuan itu menjawab, Ya Rasulullah, saya punya tugas untuk ngasih minum seekor unta yang ditunggangi oleh ayah Fulan dan anaknya. Jadi dia mungkin pelayan atau mungkin istri dari si Fulan ini. Mereka meninggalkan unta tersebut tanpa diberi minum. Jadi kamilah yang bertugas membawakan air untuk unta itu. Intinya bahwa ini punya amanah yang tidak bisa ditinggalkan saat itu. Sehingga tidak bisa berangkat untuk haji bersama Nabi. Maka kemudian Nabi mengatakan kepadanya apa? Fa'idha kana Ramadan i'tamiri fi fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Ya udah kalau begitu Nabi memaklumi kondisi dia yang memang sedang mengemban satu amanah yang harus dilaksanakan. Maka Nabi kemudian kasih solusi. Ya udah kalau begitu. Tapi nanti kalau datang bulan Ramadan, kamu berangkatlah umroh kata Nabi. Karena apa? Karena umroh di bulan Ramadan itu setara pahalanya dengan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu, ini spesial. Umroh di bulan Ramadan setara dengan pahala ibadah haji. Bahkan di hadis yang lainnya, Nabi mengatakan, Fa inna umrotan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu sama nilainya seperti haji bersamaku, kata Nabi begitu. Maka lagi-lagi ini adalah kesempatan yang sangat mahal, momen yang sangat spesial, capeknya sama, tapi pahalanya berlipat-lipat ganda. Umroh di bulan Ramadan, di luar Ramadan sama, capeknya sama. Tapi di bulan Ramadan ini pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian menjadi gugur, tidak ya. Tetap kewajiban haji itu harus dilaksanakan bagi yang mampu, walaupun katakan sudah umroh Ramadan berkali-kali. Jadi hanya menyamai dalam pahala, tapi tidak mengugurkan kewajiban haji kita. Nah, semoga yang belum haji dengan umrah Ramadan nanti kita berdoa agar suatu saat nanti Allah karuniakan kesempatan berhaji dengan mudah, kondisi sehat, dan saat kita semuanya masih prima. Ya, karena kalau haji lebih capek lagi. Ya, hari-hari untuk melaksanakan manasik haji itu membutuhkan tenaga, energi, dan pengorbanan yang juga tidak ringan. Nah, saat nanti umroh, kita berdoa semuanya. Yang belum haji, semoga diberikan karunia bisa haji. Yang sudah haji, semoga bisa mengulang lagi ibadah hajinya suatu saat nanti. Kalaupun sudah bolak-balik haji, semoga bisa menghajikan yang lainnya. Nah, ini luar biasa ya. Doa-doa kita di Masjidil Haram, di sekitaran Ka'bah itu adalah doa yang sangat besar kemungkinan diijabah oleh Allah. Nah, sekarang umroh di bulan Ramadan itu
mengumpulkan antara keutamaan Ramadan dan keberkahan tanah suci. Ada dua keberkahan, yaitu keberkahan waktu sekaligus keberkahan tempat. Kalau yang tidak umroh, tetap di Indonesia, dia mendapatkan berkahnya waktu Ramadan. Kalau yang umroh di luar Ramadan, dia mendapatkan keberkahan tempat, tapi tidak mendapatkan keberkahan waktu. Tapi yang berangkat umroh di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan dua berkah, double keberkahan. Berkahnya Ramadan sekaligus berkahnya tanah suci. Lah, tanah suci Mekah sendiri keberkahannya ini luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan oleh diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair bahwa Nabi pernah bersabda, "Salatun fi masjidi hadza." Salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, Madinah ya. Afdalu min alfi salatin fi masiwah. Lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada 1.000 kali sholat di masjid biasa yang lain. Illal masjidil haram, kecuali masjid al-haram. Wasolatun fil masjidil haram, sekali sholat di masjidil haram, afdalu min sholatin fi masjidi bimi'ati sholatin. Sekali sholat di masjidil haram, itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada 100 kali sholat di Masjid Nabawi. Maka Bapak Ibu, kita sekali sholat di Masjid Nabawi mengalahkan 1.000 kali sholat di Masjid Jogokarian ataupun Istiqlal. Ya, untuk mengejar pahala 1 kali sholat di Masjid Nabawi itu, kita harus melaksanakan 1.000 kali sholat di masjid yang lain. Tapi lebih-lebih Masjidil Haram ini ternyata dilipatkan lagi 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid biasa. Makanya nanti Bapak Ibu ketika berkesempatan sholat di Masjid Nabawi, apalagi di Masjidil Haram, itu hendaknya disyukuri, dihayati dengan sepenuh hati. Karena sekali melaksanakan sholat, pahala yang kita dapat tidak bisa dikejar dengan ratusan kali sholat di masjid yang lainnya. Ini contoh keberkahan. Perbuatannya sama, capeknya sama, tapi pahalanya berlipat-lipat ganda sampai ratusan ribu kali. Nah, ini kesempatan yang akan datang. Semoga Allah karuniakan kita kemampuan kesehatan. Tapi juga perlu diingat, bukan berarti setelah pulang dari sana kita libur sholat berhari-hari. Ditanya sama Pak Imam di masjid, ini habis umrah kenapa nggak pernah lagi kelihatan ke masjid? Dijawab, udah sih kita repel Pak Ustadz pas di Masjidil Haram. Kan sekali sholat sudah menggantikan 100.000 kali sholat di masjid kita. Ya nggak begitu juga. Mendapatkan pahala yang lebih dari sholat biasa 100.000 bukan berarti menggantikan sholat itu. Bukan menggantikan ya. Hanya mendapatkan pahala yang senilai. Bukan menggantikan. Baik. Jadi ini keberkahan waktu dan keberkahan tempat berkumpul nanti di saat kita umroh Ramadan. Nah, terkhusus lagi saat kita mengambil waktu umrohnya itu di 10 malam terakhir, umrohnya umroh iktikaf, maka disitulah kesempatan yang sangat besar untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di Tanah Suci. Kenapa kok saya katakan kesempatan yang sangat besar? Karena malam-malam Ramadan di 10 malam terakhir di Tanah Suci itu akan kita ini terpaksa untuk ikut sholat. Hilang malesnya. Kenapa kok hilang malesnya? Karena kita melihat lautan manusia semuanya berdiri sholat. Masa kita nggak berangkat sholat itu kita rasanya akan sangat eman-eman ya. Lautan manusia semuanya berangkat kok kita malah misalnya santai-santai di dalam kamar lah ini
otomatis kita akan termotivasi. Bahkan kalau nanti malam 27 Bapak Ibu ya, malam 27 itu yang oleh mayoritas ulama dipercaya sebagai malam yang paling sering terjadinya malam Lailatul Qadar. Malam 27 Ramadan itu suasana di pelataran Masjidil Haram untuk kita meletakkan satu sajadah saja itu sudah sangat kesulitan kalau kita datang terlambat. Nah, bahkan banyak ternyata itu orang-orang Arab misalnya dari Kuwait, dari Qatar yang dekat-dekat itu hanya datang semalam di Masjidil Haram untuk melaksanakan iktikaf malam 27. Maka nanti kalau sudah malam 27 hendaknya kita siapkan fisiknya, bekalnya. Kalau bisa nggak usah pulang ke hotel sudah. Kenapa? Kalau pulang ke hotel kita akan kehabisan tempat udah. Nah, karena padat sekali, melebihi kondisi saat haji, ramenya itu. Semua lantai Masjidil Haram penuh, hotel-hotel pelatarannya penuh, musola-musola di hotel juga full. Bahkan kalau kita turun ke bawah itu sulit untuk berjalan kecuali harus apa namanya mel, apa namanya tuh melipir-melipir ya kata orang Jawa mah melipir-melipir itu ya mencari celah-celah ya saking ramainya dan itu malam yang memang sangat luar biasa malam yang amat sangat istimewa ya malam Lailatul Qadar di luar tanah suci saja orang-orang berlomba mendapatkan malam Lailatul Qadar apalagi kalau kita nanti berada di malam Lailatul Qadar dan itu ada di tanah suci di hadapan Ka'bah. Nah, maka siapkan fisiknya, siapkan hatinya, latihan dari sekarang Bapak Ibu untuk berbetah-betah tilawah Al-Quran. Latihan duduk lama dengan istighfar, ya, menikmati rokaat demi rokaat sholat. Latihan dari sekarang agar nanti di sana kita tidak merasa berat, ya. Nah, ini. Kemudian di bulan Ramadan ini, ketika kita nanti berangkat untuk melaksanakan umroh, bahkan umrohnya ini umroh itikaf semuanya ya, itu kita akan melihat satu pemandangan yang tidak didapatkan kecuali di 10 malam terakhir. Apa itu? Di mana setiap kali menjelang berbuka puasa, itu makanan berderet-deret. Kita nanti itu di pelataran masjid ataupun di dalam masjid, kalau menjelang waktu berbuka, itu semuanya duduk rapi, berbagai macam bangsa, berbagai macam bahasa. Kita merasa betul-betul sehati dengan semua kaum muslimin yang ada di sana. Duduk rapi, hadap-hadapan. Untuk apa? Karena itu nanti di tengah-tengah kita akan digelar karpet panjang dan akan dibagikan hidangan-hidangan khas Arab ya sana ya untuk kita berbuka bersama. Itu tiap hari. Kalau yang pengen makanannya mengenyangkan itu di luar masjid. Ada yang nanti membagikan ayam panggang, ada yang membagikan nasi kebuli. Dan itu setiap orang mendapatkan bukan cuma satu jenis makanan, tapi bisa eh, bermacam-macam makanan. Itu dibagikan secara gratis. Karena orang-orang Arab itu sana juga punya keyakinan bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mengejar pahala sebanyak-banyaknya memuliakan tamu-tamu Allah. Bahkan kadang-kadang makanan buka di hotel itu nganggur, jarang yang menyentuh. Kenapa? Sudah menikmati hidangan buka puasa di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Nah, ini kita akan merasakan betul ternyata iman inilah yang menjadikan persaudaraan itu menjadi kokoh tanpa batas bahasa, tanpa batas negara, tidak peduli warna kulitnya apa. Semua duduk, kalau yang bisa saling ngobrol ya ngobrol dengan saudaranya, dan tidak ada pertikaian. Belum pernah ditemukan
ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang dalam kondisi sama-sama lapar, tapi kok tidak rebutan makanan. Itu hanya ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ratusan ribu atau bahkan jutaan orang dengan tenang duduk, ada yang membagikan makanan, ada yang menerima makanan, nggak ada tuh rebut-rebutan. Pemandangan yang begitu sangat indah. Ternyata beginilah yang namanya ukhuwah dalam Islam. Ya, tidak ada yang berebut makanan, yang ada malah saling memberi satu sama lain. Suatu saat saya pernah melihat ada bapak-bapak marah itu, marah-marah. Kenapa dia marah-marah? Ternyata marah-marahnya bukan karena nggak dapat makan. Dia marah-marahnya itu sama petugas. Kenapa kok makanan yang saya bawa nggak sempat kamu bagikan? Ya, dia merasa sangat menyesal. Kenapa udah bawa makanan, pengennya dapat pahala memberi iftar buka puasa untuk jamaah umroh, tapi karena saking repotnya petugas lupa itu nggak sampai tidak terbagi. Marahnya itu gara-gara itu. Bukan marah karena makanan yang mungkin belum didapat. Bukan. Ini pemandangan yang hanya bisa kita temukan di mana? Di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Itulah indahnya Islam, membuat kita semuanya saling bersaudara, saling mendahulukan satu dengan yang lain dalam hal yang sifatnya duniawi. Bagi-bagi makanan, bagi-bagi minuman. Ini menjadi pemandangan yang sangat familiar nanti di sana. Nah, maka agar kita nanti bisa melaksanakan ibadah umroh Ramadan dengan baik, dengan tenang, dengan ibadah yang khusyuk, nah perlu kita hadirkan beberapa tips agar nanti kita laksanakan umroh ini betul-betul nyaman. Yang pertama, Bapak Ibu, siapkan kesehatan dengan baik. Jadi mulai hari ini, karena ini sudah masuk bulan Januari, ya, kita tinggal sekitar 2 bulan lagi. Persiapan, persiapan fisik, usahakan pola makan diatur dengan baik sehingga nanti ketika kita sampai hari H, nggak ada yang bermasalah dengan kesehatannya. Kemudian juga makanan yang bergizi, cukup istirahat. Mulai sekarang sering-sering olahraga, misalnya yang jarang jalan kaki, coba mulai jalan kaki yang sering. Karena perjalanan atau manasik umroh itu akan banyak menggunakan jalan kaki. Ya, jalan kaki mulai teratur. Ya, nanti tawaf, sa'i, bolak-balik hotel ke masjid itu semuanya dilakukan akan sering dengan jalan kaki. Walaupun kalau ada yang misalnya berat untuk melaksanakan jalan kaki, ada fasilitas, yang disediakan. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menyiapkan dari sekarang. Kemudian adalah mengatur jadwal ibadah dengan baik. Umroh Ramadan ini perlu energi lebih. Kenapa? Karena kita sekaligus sedang berpuasa. Makanya biasanya kita melaksanakan umroh itu bukan di siang hari nanti, tapi di malam hari. Kalau siang hari itu cukup berat ya, resikonya mungkin ada juga yang nanti pingsan dan lain-lain. Karena panasnya cuaca, desak-desakan, dan kondisi puasa lah ini. Maka nanti kita akan mengatur jadwal lebih agar ibadah ini bisa dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan. Kemudian menjaga kondisi tubuh nanti saat berpuasa, termasuk minumnya. Usahakan jangan sampai terjadi dehidrasi, Bapak Ibu ya. Minumnya dicukupkan, tapi minum yang paling baik memang bukan 1 gelas langsung gluk-gluk habis. Kemarin ketika kami ikut dalam bimbingan apa namanya sertifikasi pembimbing haji profesional di UIN Yogyakarta itu, memang ada cara minum. Bagaimana agar kita minum itu tapi tidak langsung pingin ke belakang. Kebutuhan air kita tercukupi tapi tidak bolak-balik ke toilet. Karena dalam kondisi 10 malam terakhir itu, kalau kita beser misalnya ya,
bolak-balik harus ke toilet, ini amat sangat mengganggu sekali dan menyusahkan kita sendiri. Pertama, jarak toilet yang jauh, yang kedua, jumlah jamaah yang sangat banyak dan itu kadang-kadang antrinya pun tidak sedikit. Nah, makanya nanti termasuk teknik minum itu harus apa namanya diketahui dengan baik. Bagi yang memang sudah memutuskan saya mau iktikaf, itu banyak Bapak Ibu sekalian jamaah yang hampir-hampir nggak pulang ke hotel. Jadi hotel itu menjadi tempat sekedar untuk menyimpan barang saja. Sehari berhari-hari bermalam-malam dia ada di Masjidil Haram saja sudah. Maka di situ butuh kita mungkin cemilan, ya, makanan-makanan kecil lah ya. Kalau makanan besar itu seringnya tidak diperkenankan. Makanan kecil, kacang-kacangan. Untuk apa? Untuk membuat kita agar lebih fresh ketika beribadah. Tidak gampang ngantuk kan kalau ada cemilan itu kan. Minuman juga begitu yang hangat. Ini semuanya agar kita ibadahnya nanti lebih optimal. Barang-barang yang membantu kenyamanan, ya ini juga perlu. Kalau sana kalau panas panas banget maka nanti siapkan kacamata hitam misalnya. Bukan untuk gaya-gayaan, itu memang kebutuhan ya. Payung, krim pelindung, ini disiapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian juga misalnya pengen lama-lama di masjid, ya siapkan bekal misalnya sajadah yang empuk, yang sekiranya kita bisa pakai untuk baring-baring saat kita capek tilawah. Nah, di situ. Di sana banyak juga sih dijual ya sajadah-sajadah duduk yang bisa untuk kita duduk bisa, baring bisa gitu. Ini. Kemudian ini tetap fokus ibadah ya Bapak Ibu karena di sana kegodaannya berat juga. Keluar dari Masjidil Haram itu toko emas, anting, gelang tuh banyak banget tuh. Makanya banyak artis-artis yang datang ke sana ternyata niat utamanya pengen belanja. Nah, kalau kita dari awal harus niatnya fokus ibadah. Belanja itu nomor 27 ya. Yang kita utamakan nanti adalah betul-betul nikmati ibadah, hayati setiap ayat yang kita baca, zikir dengan khusyuk, nikmati sholat-sholat yang barangkali agak panjang ya bagi kita orang Indonesia. Nikmati itu semuanya. Setiap waktu jangan dibiarkan sia-sia. Termasuk yang biasanya menghabiskan waktu dengan HP, itu nanti dikurangi. Pokoknya selama di sana fokus untuk ibadah. Jangan sampai kita ketinggalan keutamaan Masjidil Haram dan keutamaan bulan Ramadan gara-gara hanya hal-hal yang remeh-temeh, ya. Dan doa yang serius. Karena doa di sana adalah doa yang mustajabah ditambah dengan suasana yang memang di akhir Ramadan, apalagi saat nanti malam yang kemungkinan besar adalah Lailatul Qadar. Bapak Ibu dari sekarang siapkan kira-kira yang mau diminta kepada Allah apa. Kalau perlu ditulis proposal-proposal utama tahun ini. Lah kok begitu amat? Iya, karena memang Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan takdir untuk setahun yang akan datang. Dikatakan dalam surat Ad-Dukhan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan takdir hamba untuk setahun yang akan datang. Maka dari sekarang mau apa nih nanti yang diajukan kepada Allah proposalnya? Mau agar diberikan putra-putri soleh-soleha atau agar putra-putrinya dibimbing oleh Allah mendapatkan prestasi yang baik di tempat sekolah maupun kuliah atau agar dipertemukan dengan jodoh yang bisa membimbing kepada surganya Allah dan lain sebagainya. Masing-masing kita punya hajat yang berbeda-beda. Tapi pesan kami kepada kita semuanya, saat nanti di sana jangan pernah kita melupakan doa untuk Palestina agar saudara-saudara kita diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah kemenangan
mereka yang siang malam bertahun-tahun mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Semoga Allah berikan kemenangan untuk saudara-saudara kita dan kemenangan mereka pun adalah kemenangan kita semua. Nah, silahkan nanti doa-doanya di list ya, mau apa saja, doa terbaik untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para calon-calon tamu Allah, ini penjelasan tentang keutamaan melaksanakan ibadah umroh. Spesial adalah umroh di bulan Ramadan dengan segala keutamaannya, dengan beberapa tawaran tips-tipsnya agar kita bisa nanti melaksanakan ibadah itu betul-betul maksimal. Karena perjalanan jauh, pisah keluarga, membutuhkan energi besar dan biaya yang tidak murah. Ini semuanya jangan sampai tersia-sia karena persiapan yang kurang maksimal. Demikian, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan, ilmu yang bermanfaat, dan semuanya sehat sampai hari keberangkatan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron jazakumullah khair katsir Ustadz atas penjelasannya. Luar biasa nggih. Tadi tentang keutamaan umrah kita di bulan Ramadan. Nggih. Eh monggo kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan seputar materi kita tentang umrah di bulan Ramadan, monggo. Oh, kalau ada yang mau bertanya, kalau nggak ada berarti udah siap berangkat semua ya. Ya Allah, Insya amin, Allah. amin. Sudah mantap betul Ustaz, insya Allah. Iya, ini Hmm, orang-orang spesial nih. ya, insya Allah. Oh iya, ini ada yang bertanya Ustaz. Dari Pak Bardan Ma'ruf. Saya bacakan, G. Ya. Mohon tanya, mohon diberi contoh pembagian waktu di malam hari, Ustadz. Oh, waktu di malam hari, kalau kita umroh itikaf, itu sebaiknya kita sudah menyiapkan dari sore ya. Karena usahakan memang malam itu nek bisa ini, nek bisa. Itu kita nggak keluar dari masjid sudah. Paling-paling keluar ke toilet aja itu paling. Karena begini nanti urutan-urutan ibadah di Masjidil Haram kalau malam-malam Ramadan itu dimulai dengan sholat maghrib ya antara maghrib sampai isya. Nah kita bisa membaca Quran, tilawah, berdoa di tempat kita masing-masing. Jadi nanti kita cari-nyari spot. Jadi Masjidil Haram itu akan full semuanya itu kalau udah mulai maghrib itu full sampai lantai paling atas. Full, makanya kita kadang-kadang juga harus mempersiapkan termasuk menata makan. Makannya jangan berlebihan. Apa efeknya? Pertama, kita akan ngantuk. Yang kedua, kita akan sering nanti berkebutuhan ke toilet. Nah, ini akan mengganggu sekali kalau kita ingin khusyuk ibadah. Nah, setelah maghrib kita nanti tilawah misalnya sampai isya. Habis isya, sambung dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu nanti sekitaran biasanya selesai jam 11. Ya, jam 11 istirahat sebentar, nanti sekitar jam 1 ada sholat tahajud malam. Sholat tahajud itu sampai sekitaran dia jam 3 lah ya. Ini lumayan panjang ya, apalagi kalau nanti di malam 27 itu. Makanya kalau kita sering bolak-balik toilet atau kita apa namanya terlalu menikmati hotel, ini nanti kita akan ketinggalan banyak sekali pahala. Jadi sudahlah kalau pengen memang niat itikaf, nanti kita bawa barang-barang ke Masjidil Haram tuh semua, anduk, gosok gigi, apa sikat gigi, termasuk tas yang isinya mungkin minuman, makanan, cas, HP, itu dibawa sehingga kita kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya bisa dipenuhi tidak harus pulang ke hotel, ya. Makan ya
banyak yang mencukupkan makan dengan makanan buka puasa di Masjidil Haram itu. Nah, mungkin mungkin rasanya sih tidak seenyak di hotel ya. Kalau di hotel kan ada sambelnya, ada kerupuknya itu biasanya. Tapi kalau memang niatnya niat ibadah, ya sudah kita makan apa adanya secukupnya, jangan kekenyangan, agar malam itu kita bisa full memang ibadah. Kalau bisa malam 27 wis nggak usah tidur dah pokoknya. Ibadah aja. Kalaupun tidur di dalam masjid saja nggak usah pulang ke hotel. Karena pulang ke hotel nanti pas balik kesulitan itu nanti. Apa sulitnya? Udah penuh sesak. Paling-paling dapat pelataran. Ya. Jadi sebuah karunia kalau Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan tempat di dalam Masjidil Haram selama malam-malam iktikaf. Ini. Baik itu ya. Itu pokoknya untuk malam fokus ibadah saja deh. Kalau nanti sudah selesai sholat subuh, ada zikir sebentar, mau istirahat, nah silahkan. Atau mau pulang ke hotel, mandi-mandi. Tapi kalau malam usahakan sih lebih banyak fokus di dalam masjid. Kenapa? Karena memang niat kita iktikaf. Gitu ya. Ada lagi? Ini ada lagi Ustaz dari Pak Adit. Nggih, mohon penjelasan terkait mengusap kuf. Apakah berlaku untuk kaos kaki atau sepatu? Oh ya, masul ini mengusap khuf. Ini posisi kita eh, Madinah berapa hari itu nanti Mbak Madinah di Madinah? Di Madinah sekitar 3 hari 3 malam Ustaz, insya Allah. 3 hari 3 malam itu status kita berarti masih musafir. Itu masih boleh masul ini 3 hari 3 malam full. Adapun di Mekah maka nanti status kita berarti mukim karena kita di Mekah itu lebih dari 4 hari. Boleh menggunakan khuf, tapi karena status kita sudah mukim maka nanti dipakainya adalah 24 jam. Setelah 24 jam harus dicopot kemudian wudhu baru lagi. Nah, jadi begini, untuk masalah mengusap khuffa ini, Bapak Ibu perlu perlu pahami dulu apa itu khuf. Khuf itu semacam kaos kaki tapi terbuat dari kulit, bahannya semacam kulit yang cukup tebal dan tidak tembus air. Itu menutup dari ujung jari sampai menutup mata kaki. Kalau di Indonesia mungkin jarang kita bisa temui. Kalau di Timur Tengah ini banyak sekali karena memang biasa dipakai di negara yang 4 musim. Nah, bagi yang males untuk sedikit-sedikit harus ngusap kaki basah nanti dingin, maka boleh nanti memakai khuf. Apa mandi besar atau minimal wudhu lah, sudah wudhu. Kemudian kita dalam posisi suci dari hadas, kita pakai khuf. Nanti ketika kita batal, kita saat kemudian wudhu cukup untuk bagian kaki tidak perlu mencopot khuf, tapi cukup diusap saja bagian punggung kaki. Bukan membasuh ya. Untuk khuf ini cukup diusap. Jadi tangan kita dibasahi, kemudian kita usap bagian punggung kaki yang terbungkus dengan khuf. Fungsinya mengusap kaki yang terbungkus dengan khuf itu untuk mengganti membasuh kaki saat kita berwudu. Nah, karena kita nanti posisinya itu mukim, ya mukim ya di Mekah, maka berlaku mengusap khuf itu 24 jam. Dihitung dari kapan? Dihitung dari saat kita batal pertama kali. Contohnya ketika kita mau sholat subuh, kita misalnya mandi atau wudhu dari hotel, kemudian pakai khuf. Setelah subuh nanti kita itikaf, ternyata baru batal jam 9. Jam 9 pagi baru batal. Kita ambil wudhu. Lah kita ambil wudhu,
ketika hendak membasuh kaki, kita nggak usah copot khufnya, tapi diganti dengan mengusap khuf. Mengusap khuf. Itu berlaku seperti itu selanjutnya wudhu berikutnya seperti itu. Dan berlaku kecuali kalau nanti khufnya dicopot. Lah kalau khufnya dicopot ya harus kembali ke normal. Membasuh kaki lagi. Nah itulah ya terkait dengan mengusap khuf. Ini akan sangat membantu. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu eh, agar tidak bolak-balik ke tempat wudhu yang jauh, cukuplah misalnya membawa botol kecil untuk digunakan berwudhu di tempat dan agar tidak kedinginan kakinya terutama pakai khuf. Karena kalau kaki dingin tuh biasanya bolak-balik pengen pipis itu nanti buang air kecil. Ya, tapi khufnya tentu nggak langsung dipakai tanpa pelapis ya. Kalau nggak ada pelapisnya nanti dingin juga. Jadi pakai kaos kaki dulu, baru setelah itu pakai khuf. Itu akan hangat kakinya. Ketika kaki hangat, itu insya Allah kondisi badan kita lebih nyaman, tidak bolak-balik kena air, sehingga juga bisa meminimalisir keinginan buang air kecil. Wudhu pun lebih mudah, ya. Nanti kita ajarkan cara berwudhu dengan air yang minimalis. Itu nanti ada caranya. Jadi enggak kita nggak usah terlalu sering meninggalkan tempat iktikaf. Demikian ya. Ya, Ustaz. Ini kemudian masih ada yang bertanya, Ustaz. Ya. Kalau semalam suntuk berada di masjid, bagaimana dengan makan sahurnya? Kayaknya ini lebih menuju ke teknis, nggak? Oh iya, Iya. untuk makan sahur itu biasanya kalau memang kita niat untuk apa namanya itikaf, ya kita bawa bekal. Makan sahur itu biasanya nggak perlu kenyang-kenyang. Ya kita latihan untuk makan seadanya. Dia katakan bahwa kurma, kurma itu mengenyangkan juga cukup kurma itu mengenyangkan. Jadi kalau membawa makanan berat, ayam bakar misalnya, ayam crispy, nasi ke dalam masjid itu biasanya nggak boleh biasanya. Tapi kalau semacam hanya kurma, cemilan-cemilan kecil itu boleh. Lah, kita biasanya itu malam itu eh, sambil ngemil itu nanti sampai subuh belum belum lapar. Nah, kalaupun harus kita sahur, ya makan kita bawa bekal apa yang kita bawa. Kurma dan mungkin roti gitu ya. Walaupun kalau pengen makan enak ya di hotel mah lengkap ya semuanya disediakan. Cuman ketika kita sahurnya di hotel kekenyangan itu nanti untuk menikmati ibadah itu agak agak kurang rasanya itu. Karena di hotel ada kerupuknya, ada sambelnya, ada ayamnya, ada telurnya, semuanya ada tuh. Biasanya begitu. Lah giliran mau ke masjid, waduh, mules, waduh, begah, waduh, jadi berat. Makanya latihan untuk memakan berhenti sebelum kenyang. Seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata efeknya betul ya, makan sebelum kenyang itu membuat ibadah semakin asyik, semakin indah. Tapi kalau makannya kita nanti kekenyangan, itu akan sulit untuk menikmati ibadah. Kenapa? Perut nggak nyaman, atau cepat ngantuk, atau pengen bolak-balik ke eh, apa toilet lah. Ini yang mengganggu kehusuan ibadah kita. Jadi kita eh, cukuplah makan katakan sahur dengan roti atau kurma, minum air zam-zam secukupnya. Karena kalau terlalu banyak minum juga itu nanti beser. Kalau pengalaman saya pernah mengalami beser yang cukup berat ya ketika iktikaf di sana itu berat sekali rasanya. Nah, sekaligus yang punya persoalan dengan buang air kecil, ini pelan-pelan mungkin perlu dikonsultasikan ke dokter ya, agar di sana nanti tidak terjadi beser berterus-terusan. Itu akan merepotkan sekali. Saya pernah ketika mau habis sahur, habis sahur mau sholat subuh itu lebih dari 5 kali bolak-balik toilet. Untungnya saat itu hotelnya tepat di depan pintu apa namanya
King Abdul Aziz yang Tower Zamzam itu. Jadi tinggal naik turun aja. Tapi itu pun juga merepotkan sekali. Kita udah antri toilet di hotel, turun ke bawah baru baru lantai 6 udah pengen pipis. Nyari toilet, turun lagi ke bawah nunggu iqomat, udah kerasa lagi pipis. Baru salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung lari nyari toilet. Itu merepotkan sekali kalau yang frekuensi buang air kecilnya kurang bisa terkontrol. Maka mulai pola makannya diatur, pola minumnya diatur, agar nanti ibadahnya tidak terganggu dengan itu semuanya. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, oke. Baik, syukron jazakallah khair Ustaz untuk jawaban-jawabannya dari pertanyaan jamaah. Oke, mungkin Zoom kita pada siang hari ini kita cukupkan, ya Ustaz, sampai di sini. Nanti berkaitan dengan teknis, gambaran umroh nanti di sana seperti apa, dan sebagai info-informasi dari Biro, insya Allah akan disampaikan ketika manasik offline, Jeh. Untuk informasi manasik offline-nya akan diinformasikan menyusul di grup. Nggih. Jadi silahkan nanti bisa dipantau grupnya. Eh, ya, mungkin itu saja dari saya gitu, nggih. Mungkin ada mau closing statement Ustadz dari antum? Ya, dari sekarang mari kita luruskan niatnya dan perbanyak doa agar Allah mudahkan sampai hari keberangkatan nanti. Ya, sekaligus kita mulai menata hati, bersihkan hati kita dari sekarang. Karena dengan hati yang bersih, itu nanti ibadah akan lebih terasa manis. Yang masih punya sangkutan-sangkutan, mungkin pernah melakukan salah dengan sanak kerabat handetolan, mulai sekarang coba double dihitung-hitung, lalu kita minta maaf, minta doa, agar perjalanan kita itu nanti mendapatkan keberkahan yang maksimal. Nah, kalau nanti ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, jangan segan-segan Bapak Ibu, di grup monggo diramaikan, ya, sehingga grup itu nggak sepi, ya, nggak apa-apa, grup diramaikan agar apa? Agar mungkin banyak informasi-informasi yang bisa kita eh, share atau hal-hal yang perlu didiskusikan. Ini saja barangkali ya sebagai closing statement dan selamat pada Bapak Ibu. Allah pilih menjadi tamu-tamunya di bulan yang mulia. Semoga kita bisa nanti bertemu dengan malam Lailatul Qadar di tanah suci di sekitaran Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu Ini. nikmatnya tiada tara. Lebih enak daripada teh sosro dan bakwan goreng. Demikian Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih Mbak Madia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melaksanakan manasik online, nggih, pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahid tadi menjadi bekal kita, nggih, ya selangkah demi selangkah untuk mempersiapkan bekal kita menuju tanah haram, insya Allah nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Oke, saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khair katsir kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di manasik online kita pada siang hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu barangkali mau melanjutkan aktivitasnya. Semoga diberi kelancaran dan kesehatan.